Selamat pagi, perkenalkan saya Salma Jasmine Rahmadita dari mahasiswa program studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang yang pada ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial kali ini akan membahas mengenai peran perempuan dalam politik, yaitu kebijakan 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat dalam pemilihan umum. Isu kesetaraan gender merupakan isu yang tidak habisnya untuk dibahas hingga saat ini dan juga masih menjadi perjuangan di Indonesia. Proses demokratisasi menjadi salah satu pendorong dalam menyeimbangkan peran dan juga posisi perempuan dalam politik bersama dengan laki-laki. Demokrasi yang dipandang sebagai suatu hal dalam menyeimbangkan dan juga mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, termasuknya dalam berkontribusi dalam politik, menjadi wujud demokrasi yang ramah gender atau bisa disebut dengan gender demokrasi. Partisipasi politik perempuan sangat dibutuhkan sebagai upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam perumusan kebijakan publik. Dahulu, posisi dan peran perempuan dalam politik masih menjadi hal yang tidak biasa. Besarnya jumlah penduduk perempuan dibanding laki-laki tidak terrepresentasi keterlibatannya dalam parlemen. Secara kuantitatif, jabatan politik masih didominasi oleh laki-laki, terutama dalam bidang legislatif. Lalu, apa yang menyebabkan partisipasi politik perempuan rendah? Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurwani pada tahun 2017, terdapat beberapa hambatan eksternal rendahnya partisipasi perempuan dalam politik. Yang pertama, seperti ada pemarginalan perempuan dalam ranah publik, terdapat kompetensi, aturan partai, dan juga adanya hambatan-hambatan lain seperti hambatan ekonomi, hambatan birokrasi, dan juga hambatan pendidikan. Selain hambatan eksternal, terdapat pula hambatan-hambatan internal seperti minat perempuan dalam politik, kemampuan perempuan dalam politik, dan juga kesadaran perempuan dalam politik. Sebelumnya, Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Undang-undang ini mengatur mengenai konsep kesetaraan dan kedudukan atau non-diskriminasi. Kemudian, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik terjadi setelah hadirnya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28H Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan juga keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar tersebut menjadi landasan munculnya kebijakan afirmatif atau affirmative action dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggotanya apabila memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Affirmative action keterlibatan perempuan dalam politik semakin disempurnakan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Keterlibatan perempuan dalam politik telah mengalami peningkatan sejak tahun 1999 sampai tahun 2009. Pada tahun 1999, keterlibatan perempuan dalam politik sebanyak 9%, kemudian diikuti pada tahun 2004 naik menjadi 11,8% dan juga pada tahun 2009 sebanyak 18%. Tren peningkatan ini membuktikan bahwa adanya undang-undang tersebut berpengaruh sedikit banyak terhadap partisipasi perempuan dalam politik, meski belum mencapai target 30%. International Idea Conference Report 2002 Strengthening Women's Political Participation in Indonesia Part 1 menjelaskan bahwa perlu adanya pemahaman dan analisis secara menyeluruh untuk mendorong peningkatan dan partisipasi politik perempuan sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat. Adanya kebijakan tersebut perlu didorong oleh upaya-upaya lain. Yang pertama, pendidikan politik dimulai dari lingkup kecil yaitu keluarga. Keterlibatan keluarga dalam diskusi mengenai politik berpengaruh kepada respons anak terhadap politik. Selain itu, perlu adanya sikap untuk tidak saling membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam diskusi sehingga mewujudkan konsep kesetaraan. Kemudian,
Perlu juga memberikan sosialisasi dan juga penyadaran mengenai hak perempuan dalam politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan kebijakan 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Apakah kebijakan ini benar-benar meningkatkan partisipasi politik perempuan, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas. Sekian penjelasan mengenai ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian sosial. Terima kasih.